Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi malam ini bengkel motor gaib mau ngajak sahabat mesin ya. Buat yang pecinta Honda C70 yang menggunakan platina. Jadi sering banget nanya ya. Sistem pengapian menggunakan platina itu memang sering kita anggap ketinggalan zaman. Tapi ya walaupun kayak gitu ya, sistem pengapian platina ini benar-benar telah terbukti ketangguhannya ya. Buktinya masih banyak sekitar kita yang pakai C70 tapi kendaraannya masih pakai sistem ini. Lebih-lebih buat yang penggemar motor antik ini. Dan perawatannya, nah untuk perawatannya kita juga mungkin harus belajar sedikit-sedikit ya. Saya juga belajar, mari belajar bareng dari sistem pengapiannya. Jadi dari dua jenis sistem pengapian platina, yang pertama penyalaan baterai dan yang kedua penyalaan spool ya. Itu ada perbedaannya ya, cuman perbedaannya hanya pada sumber listrik yang digunakan aja untuk nyalain busi. Tapi pada dasar kerjanya ya sama ya, kayak gitu. Skemanya kayak gini. Ini platinanya ya, ini as kerukasnya ya yang buat menggerakkan. Juga pada sistem platina sepeda motor ya, itu ada waktu pengapian ya. Jadi cara nyetel waktu pengapian platina sepeda motor itu sangat menentukan kemampuan dari motornya sendiri. Karena pada saat busi ya, saat busi memercikan loncatan bunga api listrik pada elektroda businya sehingga gas campuran bensin dan udara dapat terbakar, pengapian yang terlalu cepat itu nggak bagus kayak gitu ya. Begitu juga dengan pengapian yang terlalu lambat juga itu juga nggak bagus. Makanya cara penyetelan pengapian yang tepat sangat diperlukan buat dapat performa mesin pada sepeda motor yang pakai platina. Nah, kalau nyeteli dengan geser piringan platina ya, platina ada piringannya nih ya. Besok praktek tak kasih tahu. Nah, ke kiri ataupun ke kanan. Nah, dalam penyetelan ini kita juga butuh alat ya, namanya timing light atau tachometer ya, buat alat aja kayak gitu. Jadi besar kecil celah platina ini, nah yang di sini, ya itu juga pengaruh waktu pengapian. Kalau terlalu rapat jelek, kalau kerenggangan juga jelek. Jadi pas nyetel biasanya kita saat nyala juga bisa ya. Gitu. Jadi kita nyetel celah platina lebih dulu, kayak gitu ya. Soalnya celah platina ini bisa berubah sendiri karena muter terus juga bisa ya. Atau baut-bautnya pada kendor juga bisa ya. Jadi pengecekan celah platina itu terus dilakukan. Pokoknya tenaganya mendan kurang ya wis dikurangi gitu, apa di seteli maneh ya. Jadi dari platina itu cuman simpel ya. Karena di dalam platinanya sendiri ini kalau asli besar gini ya. Ada kondensor yang di dalam platinanya itu ya. Nah, ada kabel hijau penghubung, yang biru yang keluar itu ke arah koil ya. Dari yang atas platina ini, batu kecilnya ini ke kontak buat matiin koil ya. Lebih simpel daripada CDI ya. Gitu. Juga di dalam sistem pengapian platina ini ada juga komponen-komponen yang dari centrifugal advance ya, jadi terdiri atas dua buah bandul ya, seperti gambar di samping ya. Kalau saya tulis gambar di sini, ini besar sekali ya, bisa ngabisin buku gambar, juga rumit. Jadi sambil gambar aja ini. Nah, bisa buat prakteknya bisa ya. Namanya ini centrifugal advance. Jadi terdiri dari dua buah bandul dan pegas penahan ya. Jadi bandul sentrifugal ini mengembang pada saat putaran mesin tinggi, jadi pas muter gitu ya. Pergerakan mengembang ini nanti melawan gaya dari per penahan yang nahan bandul agar tidak mengembang. Jadi semakin RPM tinggi mesin ya, maka besar gaya sentrifugalnya pada bandul yang digunakan juga untuk melawan per penahannya itu juga akan besar juga gitu. Gerakan pengembang bandul ini yang sentrifugal ini akan bikin rotor pada platina berputar yang tengah ini. Nah, ada rotor yang muter sehingga membuat waktu platina jadi lebih cepat, atau bisa dikatakan waktu menjadi dimajukan. Jadi ini kan nggak begitu bunder ya, jadi agak lonjong kayak noken as ya gitu. Jadi ini nanti buat buka nutupnya ini platina ya kayak gitu ya. Nah, juga per pegas penahan di sentrifugalnya ya, itu jangan terlalu keras. Kalau biasanya produk-produk KW itu keras banget ya,
Jadi harus yang bener-bener lentur, elastis, bagus ya kayak gitu. Nah buat nyetelin platina itu gampang ya. Jadi ini sahabat mesin bisa buat inilah ya, sekedar materi. Jadi satu, buka tutup platina ya, tutup rotor magnetnya ya yang ada tulisannya Honda. Jadi kabel-kabelnya udah terpasang, ada semua ya. Ada kabel merah dipasangkan ke terminal positif baterai ya. Terusnya kabel hitamnya ke terminal negatif atau hijau itu ke ground ya. Juga kabel hitam besarnya ada yang ke busi ya. Nah, ini busi ada. Jadi pada saat mesin dinyalakan, sampean pakai tachometer ya buat ngetes aja pengapian itu berapa lah ya. Jadi kalau tarikan panjang pendek itu tinggal nyetelin di platinanya, geser gitu. Sebenarnya mudah ya. Cuman kalau nggak praktek ini agak bingung juga. Cuman rangkaiannya sederhana ya sahabat mesin ya. Jadi hanya di sini nih inti utamanya, di putaran sama di jarak platina ini tadi. Ya, nanti kalau percikan di sini, nah gitu ya, kayak gitu. Dan platina ini juga masih dipakai di mobil, ya. Nah untuk arus dari regulator ini masuknya nggak dari platina, tapi di belakang platina ini kalau dilepas itu ada spool lagi ya, nama spool lampu ya, 2 buah yang gitu ya. Besok saya buatkan insya Allah ya. Kalau syukur lagi kalau ada motor buat praktek lainnya lagi. Itu nanti ke regulator kabelnya apa aja, ke kontak gimana aja, bisa ya. Jadi untuk sahabat mesin yang mau tanya-tanya monggo. Saya putar motor-motor 170 yang pakai pengapian lama ya, monggo. Ya sharing-sharing bareng, kita belajar-belajar bareng ya, kayak gitu. Jadi nambah pengalaman, juga nambah temen ya. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman kita juga yang suka motor-motor antik. Oke, terima kasih yang sudah nyimak. Terus belajar, jangan lupa ngopi, melakukan hal-hal yang baik juga ya, buat yang di rumah juga ya. Semoga tayangan ini positif. Oke, semoga bermanfaat juga. Salam mesin.